يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هام من الأول مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمن تذكر نيران بذي سلامي ما زيت دمعا جرى من مقلة بدمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kayaknya hari ini kita semangatnya luar biasa ya Pak ya. Semuanya tembok penuh semua ya Pak ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة. الآية. صدق الله العلي العظيم. Saudaraku sekalian, jamaah salat subuh berjamaah dan jamaah taklim subuh yang insya Allah selalu diberikan kesehatan. Amin. Kalau udah air keluar Ustaz kalah ini. Semoga kita diberikan kesehatan. Semoga kita diberikan umur yang panjang dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga nikmat-nikmatnya kekal kepada kita, bahkan terus Allah tambahkan kepada kita sampai nanti yang tidak kita ketahui akhirnya. Amin.
Salawat dan salam dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan itu kita pada hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang berbahagia, saya mau tanya, ini bulannya sekarang masuk di bulan apa Bapak? Apa Pak? Yang benar ngomong ya Pak? Yang benar. Rajab, Rojab, apa Rejab Pak? Bapak jangan pura-pura benar nih Pak. Yang benar adalah bulan Rejab. Dalam Islam itu dikenal bulan Rojab Pak. Rojabun ya, Rojab itu artinya kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat yang sangat terkenal yang sering dibahas oleh para pesadir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ayat ini adalah ayat menjadi dalil bahwa 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, 4 bulannya adalah yang diistimewakan khusus buat kita. Siapa apa saja itu bulannya? 3 bulan berturut-turut di dalam hadis Nabi, yaitu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Lalu kemudian 1 bulan yang terpisah, yaitu adalah yang ada kita di dalamnya sekarang, yaitu bulannya bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan yang diistimewakan. 4 Pak. Saya kagak membawa ke nomor-nomor yang sekarang lagi sensitif ya. Jadi ada berapa? Ada 4. Salah satunya yang kita sekarang di bulannya adalah bulan Rajab. Tuh. Kata Allah, kenapa di bulan Rajab? Siapa orang yang melaksanakan kebaikan di bulan Rajab, Allah akan lipat gandakan pahalanya terus-terus. Siapa orang yang melaksanakan keburukan di bulan Rajab, maka Allah akan lipat gandakan balasan dosanya dari Allah terus-terusan. Na'udzubillahi min. Makanya sekarang saya mau tanya Pak, di bulan Rajab bagusnya melakukan dosa kebaikan Pak? Salat subuhnya di rumah apa di masjid Pak? Salat Johornya di rumah apa di masjid Pak? Salat maghribnya di rumah apa di masjid Pak? Salat isanya di rumah apa di masjid Pak? Sedekahnya 10.000 apa 100.000 Pak? 10.000 dia Pak. Ya Mas sekalian yang berbahagia, ayo Pak kita meningkatkan ibadah di bulan Rajab, karena ini adalah bulannya Allah. Rajab itu spesial, namanya bulannya Allah. Sedangkan Ramadan bulannya umatnya Rasulullah. Ya sekarang Pak kita perbanyak ibadah ya. Kalau bisa sunnah-sunnahnya jangan sampai ketinggalan Pak, terus-terusan. Jangan sampai kita membiarkan kebaikan itu berlalu begitu saja tanpa kita kerjakan Pak. Nah itu jamaah sekalian, saya ingatkan bahwa sekarang bulan Rajab, ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah pada bulan yang lalu kita telah membahas atau telah menceritakan, mengkisahkan, menjabarkan berkait Rasulullah SAW yang bersabda, ibda'u bima bada Allahu bi. Artinya laksanakanlah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Kemarin dalam konteks haji
Allah perintahkan dengan ayat ini supaya kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya. Yang namanya haji melaksanakan dari awal, atau umrah melaksanakan dari awal niat, lalu kemudian melaksanakan tawaf, sa'i dari Bukit Safa, Marwah dan selanjutnya. Itu yang kemarin. Begitupun tentang wudu. Wudu juga Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati, dan manakala kalian itu hendak mendirikan salat, faghsilu, maka cucilah. Apa Pak yang pertama perintahkan oleh Allah? Muka. Apa yang kedua? Tangan. Itulah perintah Allah. Kalau Allah perintahkan itu, maka kita laksanakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan sekarang kepada yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-45. Wa anhu radhiyallahu anhu qala wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a adara al-ma'a ala mirfaqaihi akhrajahu ad-Darqutni bi isnadin dha'ifin. Ini kalau diartiin begini Pak, kurang lebih. Darinya semoga Allah meridhai beliau, berkata ia, Nabi diceritakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengambil air wudu, idza tawaddaa, apabila beliau mengambil air wudu, adaral ma'a, beliau memutari akan air di atas mirfaqaini. Apa namanya ini Pak? Sikutnya. Kedua sikutnya. Berarti ini hadis menceritakan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika membasuh tangannya, ya, membasuh tangannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Darqutni dengan sanad yang lemah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis ini, beliau ini menekankan ala isbaghil wudu'i, terhadap menyempurnakan ketika kita berwudu. Jadi kalau ada orang yang melihat Nabi wudunya begitu, lalu kemudian diceritakan kepada orang lain, berarti kita disuruh ngikutin cara-cara Nabi Pak. Sekarang kalau Bapak pakai bajunya yang lengan panjang, ketika melihat hadis ini, itu kancing lengannya itu dibuka apa kagak Pak? Oh, dibuka apa kagak Pak? Dibuka. Nah, berarti Bapak selama ini mengamalkan tapi nggak tahu hadisnya. Nah, hadisnya ini Pak. Jadi apa yang kita kerjakan selama ini ada dasarnya. Itu kenapa kamu ngambil air wudhu kok baju lengannya dibuka, kancingnya, kenapa? Kata guru saya, emang kalau wudhu begitu. Jangan pakai kata guru saya. Ini memang ada keterangannya di dalam hadis Nabi, dalam riwayat Darqutni, dan ini insya Allah menjadi penguat daripada setiap apa yang kita lakukan dalam berwudu. Walihada
dan karena ini ada Rasulu al-ma'a ala mirfaqaihi, dan karena ketika Nabi mengambil air wudhu itu memutar-mutari air pada sikutnya, pada kedua sikutnya, maka berarti ini adalah masyru', berarti ini adalah dianjurkan, berarti ini adalah disyariatkan, berarti ini adalah diperintahkan. Coba, berarti memutar-mutari air di sikut ini supaya jangan ada yang ketinggalan sedikit pun. Ini perintah apa, Pak? Perintah apa bukan, Pak? Perintah apa bukan, Pak? Ini ngantuk kayak khusus ini. Masya Allah. Tuh, Pak. Jadi kalau misalkan ini adalah perintah, kita laksanain apa kagak? Kita laksanakan. Dan ini adalah sebuah tuntutan dari syariat untuk kita kerjakan. Annal mirfaqaini, sesungguhnya dua sikut itu dakhilani, keduanya itu masuk pada fi haddil yad, pada batasan tangan. Jadi dua sikut ini adalah bagian tangan. Kalau kita ngebasuh tangan, jangan sampai ketinggalan sikutnya, harus dibasuh, bahkan airnya diputer-puterin di sikut tersebut karena bagian dari tangan. Di anna ila fil ayat, sebagaimana atau karena kata ila pada ayat Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah, kalau salah Maidah ayat berapa, ayat 6 ya. Yang tadi saya baca itu, yang ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila atau ila marafiq. Nah, di sana ada kata ila. Tuh, dalam ayat itu ada kata ila. Kata ila itu berarti maknanya adalah ma'an, bersama. Jadi kalau maknanya bersama, berarti sikut jangan pernah ditinggalkan. Ketika kita membasuh tangan, maka berarti harus juga dibasuh. Oh iya, harus juga dibasuh sikut. Begitu. Ini kadang-kadang kalau kita gulung baju cuma segini doang nih Pak. Di sininya ketinggalan nih Pak. Kita kurang perhatikan. Nah itu kurang bagus. Makanya nanti ada keterangannya apakah yang begitu sah wudunya, apakah tidak sah wudunya. Tetapi tentunya terlepas dari kita kenyataannya membasuh semuanya atau tidak, kita berdoa wudu kita berharap semuanya bisa sah. Karena apa? Karena syarat daripada sholat sah itu kita sempurna wudunya. Betul Pak? Nah, jangan sampai kita tidak sah wudu kita ya. Nah, jamaah sekalian berbahagia, maka sekarang kalau kita koreksi diri kita terkait tentang wudu ini, betapa kita melihat banyaknya kekurangan pada kesempurnaan wudu kita. Ternyata wudu kita masih biasa, tidak begitu teliti, sehingga wudu kita tidak mengikuti Rasulullah SAW. Dan insya Allah setelah kita belajar ini,
wudhu kita menjadi lebih sempurna lagi. Nah jamaah sekalian berbahagia, itulah hadis yang ke-45 pada Bulughul Maram ini. Sekarang kita lanjut kepada hadis yang berikutnya, yaitu adalah hadis yang ke-46, masih bicara tentang wudhu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang menjadi dalil bahwa wudhu kita kira-kira sah apa kagak. Ini Pak, ini perlu diperhatikan. La wudu'a liman lam yadhkurismallaha alaihi. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Majah bi isnadin dhaifin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau, berkata ia atau menceritakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dianggap berwudu bagi siapa orang yang mengambil air wudu tetapi tidak menyebut nama Allah di dalamnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanadnya yang lemah. Walid Tirmidzi dan Imam Tirmidzi dari Sa'id bin Zaid dan dari Abu Sa'id semisalnya. Dan Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis ini tidak sabit padanya. Nah jemaah sekalian berbahagia, jadi kalau kita melihat artinya di sini sudah sangat jelas. Nih kalau dari tekstual hadis aja ya, tekstual hadis, tidak dianggap berwudu orang yang tidak menyebut nama Allah ketika mengambil air wudu. Berarti kalau nama Allah itu disebut apa Pak? Istilahnya dalam agama kita Pak, disebut apa Pak? Kalau mau makan baca. Nah itu apa? Terjemah. Kalau mau makan baca. Berarti kalau kita wudhu baca. Sekarang saya bertanya, Bapak kalau wudhu baca bismillah apa ora? Apa saya tanya Pak? Ora ya? Kenapa Pak? Hah? Nggak sah berarti Pak? Nggak sah Pak? Ayo. Bapak kalau wudhu baca bismillah apa kagak Pak? Lagi ini nih, lagi buka keran, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah nggak Pak? Harusnya bismillah. Mulai hari ini dan selanjutnya kita ketika mau ngambil air wudu maka kita membaca bismillah. Ini ulama menjelaskan begini Pak dari hadis ini. Ajma'al ulama'u ala anna as-salata la tasih. Kata ulama itu bersepakat bahwa sholatnya yang begitu tidak sah. Kalau sholatnya kagak suci berarti kagak sah. Sholatnya supaya sah bit-thaharati, dengan berwudu atau dengan bersuci istilah lainnya. Maka kalau misalkan ada lafaz dalam hadis ini seperti tadi, la sholata liman la wudu alahu, tidak sah sholatnya orang yang
tidak mengambil air wudhu baginya. Wala wudu'a liman lam yadhkurismallah, dan tidak berwudu ketika orang berwudu kagak mengucapin nama Allah, yaitu bismillah. Jadi kagak sah sholatnya kalau kagak wud. Bapak sholat apa yang cepat ya, sholat apa misalkan buru-buru, yang buru-buru sholat apa biasanya Pak? Sholat johor di kantor nih, lagi kerja nih, buru-buru kelupaan ngambil air wudhunya, kelupaan. Udah selesai doa, selesai semuanya, terus Bapak baru sadar, lah gua udah ngambil air wudhu apa belum ya kira-kira ya. Wah, udah bodo amat, gua lupa udah ngambil wudhu apa belum. Itu kira-kira Bapak itu sholatnya sah apa kagak Pak? Entar dulu. Ini kelupaan nih Pak, lupa nih Bapaknya, lupa nih. Udah sholat, udah apa-apa, lupa. Tadi saya ngambil air wudhu apa kagak ya? Tadi soalnya lagi rapat saya, buru-buru ini saya. Udah sholatnya, tapi lupa ngambil air wudhu apa belum tadi? Kira-kira itu Bapak sholatnya sah apa ora Pak? Sah ya? Kata Bapak itu mah sah. Kata gue mah kagak itu. Lah kagak sah Pak, masih ada waktu, maka sholatnya wajib diulang. Ntar kata orang begini Pak, lah udah begitu aku mah kagak, udah sah mau kagak ada, pokoknya gue udah sholat begitu. Lah nggak boleh Pak, nggak boleh. Yang namanya wudhu adalah syarat sah diterima atau tidaknya melaksanakan sholat. Pos nih, ntar kelupaan lagi Pak nih. Kelupaan, udah saya mah mau wudhu mau kagak, yang penting udah sholat. Nggak bisa begitu Pak. Nih ada lagi Pak nih. Ada saya bahas itu di mana ya? Di kitab mana ya waktu itu saya baca? Oh iya, nih Pak. Ada jenazah. Ini dalam kitab fikih, namanya kitab Mabadi'ul Awwaliyah, pada perkara yang namanya ad-darurah tubihul mahzurat. Ini Bapak harus tahu nih Pak. Jadi bahkan Pak, ketika jenazah dibawa ke kuburan, lalu kemudian jenazah disemayamkan, sudah dirapihkan kuburannya Pak, sudah rapih. Ternyata jenazah itu lupa dimandikan, langsung dibungkus aja tuh jenazahnya Pak. Kira-kira itu jenazahnya yang sudah rapi di kuburan Pak, dimandiin lagi apa kagak Pak? Dibongkar lagi apa kagak Pak? Woi jawab ini, dibongkar apa kagak Pak? Yang benar jawabannya, meskipun agak susah dipraktikkan, yang benar jawabannya, karena itu adalah sholatnya yang terakhir di alam dunia. Kalau kagak dimandikan, sholatnya kagak sah. Maka meskipun dia sudah dikafani, meskipun dia sudah disolatkan, maka harus dibongkar lagi makamnya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Sekarang saya mau tanya, kemarin tuh orang COVID pada dimandiin apa orang Pak? Lah jawab. Tuh Pak, itu ada Pak, aturannya ada dalam Islam. Yang ada kelupaan. Amil, mana Amil? Itu dalam live nih Pak ya, live nih ya. Amil, mana Amil? Bebe ente ya. Berkelupaan lagi Pak. Nggak boleh Pak. Jenazah meskipun sudah dikuburkan, tapi karena sahnya dia disolatkan itu dengan dia dimandikan, maka dia harus jenazahnya dibongkar lagi dan harus dimandikan, dan selanjutnya sampai terakhir dikuburkan. Kalau ada yang kelupaan, ada nggak Pak Amil yang suka kelupaan Pak? Ada nggak Pak? Ada? Belum ada?
Belum ada. Mau dipraktekin di sini. Iyalah. Saya yakin Pak, ketika kelupaan juga ambilnya awang bongkar lagi Pak ya. Awang Pak. Udah itu mah urusan dia sama Allah dan tarnya. Pak, yang namanya memandikan, mensolatkan, mengkapankan, nguburin, itu bukan urusan dia sama Allah, tetapi urusan kita sama Allah. Sebab itu kewajiban kita pas sama Muslim. Benar Pak? Benar Pak? Ilah kewajiban dia sama Allah, berarti dia mandi dewek, begitu Pak ya? Berarti dia pakai pakaian dewek, enggak Pak? Itu kewajiban kita sama Allah. Makanya kalau ada orang yang meninggal, jangan diantepin. Ini mah tetangga sebelah mati, bagianin udah tetangga ya udah ngomong, tuh orang tetangga sebelahnya mati, dia baik di rumah, malah nyetel musik gede-gede banget. Itu salah apa benar Pak? Salah apa benar Pak? Benar Pak. Orang yang meninggalnya beda agama. Dia diam baik, dia mau gabung-gabung, takut nggak enak. Tapi memang ini Pak, orang Islam sama orang yang non Islam itu sangat toleransi. Bahkan yang di luar Islam meninggal, kita datang bantuin masang tendanya. Benar Pak? Tuh orang Islam ini Pak, orang Islam Pak. Makanya orang Islam dari zaman dulu Pak, zaman Nabi sampai hari ini dikenal dengan orang yang rahmatan lil alamin. Jadi kalau hari ini orang Islam dikenal kagak rahmatan lil alamin, itu sejatinya dia bukan orang Islam. Cuma gara-gara beda pilihan politik dia berantem sama orang lain, itu bukan orang Islam. Benar apa benar? Ya sekali yakin di sini Pak, beda-beda nih golongan ini ya. Ini kayaknya muka-muka golongan berapa ini nih? Satu. Kok disebut aja sama dia? Di sini depan ada golongan berapa lagi nih? Nah, kayaknya kok satu semua. Masya Allah. Tuh nggak boleh Pak, kita Islam meskipun berbeda kita tetap harus tolong bantu menghargai semua orang. Jangan sampai ada ustadz yang ngomong menjelek-jelekan satu golongan demi kepentingan politik, demi kepentingan nafsu syahwat politiknya. Na'udzubillahi min. Tuh, baik-baik Pak, nih musim politik kita dipecah belah. Masjid tempat persatuan umat. Mudah-mudahan datang di masjid kagak ngelihat golongan. Betul Pak? Awas nih ya, nih ente nih. Yang PNS jangan berpolitik praktis. PNS nih, PNS Bapak nih Pak. Mana Pak? Nggak boleh. Ustadz juga yang ngomong PNS. Iya juga ya. Iya, jadi kita kagak boleh. Tetapi kalau misalkan ada pilihan sendiri, silahkan saja Pak ya. Silahkan saja, silahkan. Mudah-mudahan yang menang yang terbaik kepada kita dan untuk bangsa dan negaranya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi ketika ada jenazah yang tidak dimandikan, kita bongkar lagi apakah gak kuburannya Pak? Bongkar ya. Tapi baru sehari. Oh iya, kalau udah sebulan baru itu bukan lupa Pak namanya Pak, itu Pak. Kalau lupa mah sesaat Pak, kalau lupa mah. Atau ada amil kelupaan sekali, wajar Pak. Tapi kalau misalkan amil kelupaan berkali-kali, itu namanya bukan wajar Pak. Apa namanya Pak? Ada setiap kali dia mandiin jenazah, ada kagak dibersihin anggota tubuh jenazah, itu nggak boleh Pak. Semua wajib dimandikan, semua wajib dibersihkan, semua wajib dibasuh Pak, semuanya. Nggak ada yang dibasuh. Kan ada orang yang jijian Pak, ada orang yang kagak mau megang yang kotor-kotor, ada nggak Pak?
Nah kalau udah bicara amil, kerjaannya memandikan jenazah, jangankan yang bersih, yang kotor kudu dia pegang semuanya, Pak. Betul Pak? Nah kan dia dibayar, bener Pak? Dibayar nggak Pak? Woi, bayar nggak? Gitu. Makanya kalau misalkan kita nggak yakin, udah bapak, anaknya, keluarganya yang mandiin jenazah orang tua kita. Tuh, saya mau tanya, ketika orang tua kita meninggal, bapak ikut mandiin apa enggak? Ikut mandiin apa enggak? Tapi yang ini ya, jangan yang sembarangan ya. Ngerti maksudnya? Yang mudah menangis, jangan. Biasanya perempuan tuh Pak, mudah nangis Pak. Sebab kalau ada orang yang nangis di anggota keluarga si jenazah, itu jenazah makin berat Pak. Jangan. Yang kuat aja, yang kuat. Maka di antara larangan orang berziarah ketika di zaman Nabi, karena wanita-wanita itu sangat-sangat tidak kuat Pak ketika berada di kuburan. Dia meratap di kuburan Pak. Makanya dilarang, nggak boleh, jangan. Udah di rumah aja, nggak usah ziarahan. Tapi setelah dilarang itu, kemudian kaum muslimin imannya sudah kuat, maka disilahkan lagi umat Islam, kaum muslimin melaksanakan ziarah kembali. Makanya sekarang orang Indonesia, di mana aja ada kuburan kiai, di mana aja ada kuburan ulama, diziarahi. Betul. Malah kadang-kadang ziarah ke kiai masih sering, ziarah ke kuburan emaknya jarang, ziarah ke kuburan bapaknya jarang. Betul apa salah Pak? Salah. Betul baik. Emak dulu, bapak dulu tuh ziarahi. Ustaz, bapak saya masih ada Ustaz. Jangan ziarahi, kunjungi. Woi, datang ke rumah orang tua jangan tangan kosong. Deh. Apalagi kalau orang tua lagi kurang sehat, ya susah lagi. Ya lagi susah enggak susah juga orang tua apa harus kita kasih. Bener Pak? Jangan datang ke rumah orang-orang yang lemah doang. Ini mah datang ke anak yatim bawa tentengan, datang ke orang susah bawa tentengan, datang ke rumah orang tua lenggang kangkung. Ada nggak yang begitu Pak? Salah apa benar tuh Pak? Ngomong keras sih Pak nih, bodoh amat Pak. Emang begitu Pak, sama orang tua, apalagi orang tua lagi sakit, kita datang lenggang kangkung. Ma, gimana keadaannya Ma? Alhamdulillah, gua baik-baik aja. Mudah-mudahan makin sehat. Doain ya. Mama mintanya doa aja, nggak minta apa-apa. Emang Ma minta dibayarin dokternya? Enggak. Tuh hebatnya orang tua Pak. Kemudian anaknya nanya, Ma apa yang dirasa? Lah kagak berasa apa-apa gua. Emang apa? Kalau orang bawa apa-apa? Ada tuh Pak anak yang begitu Pak. Yang ke rumah sakit kagak bawa apa-apa, tentengan, kagak bawa jeruk, kagak bawa apa-apa Pak. Ya Allah. Maka ya kalau ngejenguk orang tua, ngejenguk siapa aja, harusnya sesuai waktu jenguk rumah sakit. Bapak bawa tentengan kagak boleh Pak. Masuk rumah sakit percuma Pak, Bapak. Percuma. Saya kemarin Pak jenguk orang di rumah sakit Pak. Dengar dulu Pak. Bawa tentengan Pak. Udah bawa tentengan saya. Ya Allah. Ketika saya datang udah bawa tentengan, saya tanya Pak di bagian depan itu, di bagian informasinya, Bu, ngasih ada waktu jenguk? Saya Pak mendengar jawabannya seperti menanti kebahagiaan luar biasa. Ini kalau waktunya udah habis, gua pulang lagi nih. Kan rumah sakit nggak bisa sembarangan Pak, iya nggak Pak? Apalagi sekarang harus pakai masker. Tahu sendiri Pak kita, kalau pakai masker jangankan sampai berjam-jam Pak, 10 menit aja yang kita cium apa Pak kira-kira Pak? Apa Pak? Kan bau Pak, nggak enak. Bener Pak? Udah akhirnya Masya Allah, Alhamdulillah Pak, dimudahkan oleh Allah, padahal itu sudah tidak atau bukan waktunya, tetapi diizinkan. Pak maaf, waktunya sudah habis, tapi mungkin Bapak silahkan Pak beberapa menit saja, jangan lama-lama, pasiennya juga mau istirahat. Pak
Terus saya tanya apa yang dirasa gitu ya. Enggak Pak, enggak, alhamdulillah Pak. Ini umurnya belum begitu tua Pak, masih muda, kena serangan jantung. Oh. Bapak biasanya yang diserang apanya Pak? Kata Bapak, itu mah penyakit orang kaya katanya ya Pak ya. Ya Allah, kalau penyakit kagak kenal kaya, kagak kenal miskin Pak, agak sama baik. Coba Pak sekarang, darah tinggi itu penyakit orang kaya apa orang susah Pak? Sama baik Pak. Orang kaya orang susah baik kena penyakit darah tinggi sekarang Pak. Orang dulu iya, orang dulu nih. Oh itu yang darah tinggi biasanya penyakit orang kaya. Orang susah mah paling kurap, udis, cantengan, apalagi itu Pak. Panu, gitu aja Pak tuh, penyakit ringan ya Pak ya. Tapi sekarang orang sekarang Pak aneh Pak. Ke rumah sakit bukan hanya penyakit yang besar, tapi penyakit yang kecil ke rumah sakit Pak. Pilek Pak, pilek. Apa Pak? Pilek sekarang udah ke rumah sakit Pak. Itu gara-gara COVID kemarin tuh Pak. Sekarang orang kalau pilek Pak, mau kemana? Ke dokter. Kenapa sih? Pilek. Ya Allah. Itu Bodrek, Paramex, apalagi itu Pak. Ultraplu, Sanaplu kagak laku sekarang Pak udah. Tuh Pak. Kalau dulu kita yang namanya pilek, semua kayak gitu, udah nyarinya obat itu di warung. Bener Pak, bener Pak? Sekarang rumah sakit, makanya rumah sakit sekarang bukan makin kecil, tapi makin besar. Makanya sekarang kuliah yang favorit, salah satunya murid-murid saya, itu adalah kesehatan. Karena kesehatan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Benar Pak, benar Pak? Benar Pak, benar Pak? Benar. Kalau zaman dulu Pak, di kampung saya, kalau ada anak pengen hidupnya senang, gampang. Kalau pengen hidup senang, lo jadi ustadz aja, insya Allah kagak kesusahan lo. Emang apa? Lah kematian ustadz kerjaannya. Bener ya Pak ya? Syukuran ada ustadz Pak. Orang nikahan ada ustadz. Lah semuanya ustadz. Lah dipakai. Bener Pak, bener Pak? Kagak ada dokter Pak. Bahkan yang namanya bocah sumeng datangnya bukan ke dokter Pak. Kemana Pak? Dukun. Ada kadang ustadz juga, ustadz anak saya panas sudah 3 hari 3 malam, ustadz tolong didoain, bawa air dia segelas, bawa air ustadz, doain anak saya pakai air tuh Pak. Nah anaknya panas, anak kesumam, bawa ke ustadz, didoain pakai air supaya adem, katanya Pak anaknya. Benar bisa Pak anaknya adem. Kenapa? Setelah itu anaknya diminumin, kemudian mukanya dibasuhin pakai air. Adem apa kagak tuh muka anaknya Pak? Adem kenapa Pak? Benar. Tuh Pak, itu orang zaman dulu ya. Orang zaman sekarang mah dikit-dikit ke dokter. Sampai di mana kita Pak? Jamaah sekalian berbahagia tuh Pak. Bahkan Pak, ini bicara sah atau tidak sah, ini udah siang romanya Pak ya. Belum orang saya lihat, oh dulu. Belum. Nih Pak, terakhir lah mungkin ya. Nih. Bahkan ketika jenazah itu tidak menghadap kiblat Pak, dikuburinnya. Kalau tadi kan belum dimandikan. Ya. Bahkan jenazah ketika tidak menghadap kiblat dikuburinnya, maka itu harus makamnya dibongkar lagi dan jenazahnya harus diarahkan ke kiblat yang benar. Kira-kira ada nggak orang yang nguburin posisinya salah Pak? Ada nggak Pak? Yakin ada sih. Tapi pertanyaannya, ada nggak yang kuburannya dibongkar lagi Pak? Nggak ada. Saya mau katakan begini Pak. Syarat sah sholat itu menghadap kiblat. Berarti itu jenazah nanti kalau ditanya, kenapa lu kagak sholat di akhir kehidupan dunia lu, kenapa? Ya Rasul, ya Allah, saya bukannya kagak mau menghadap kiblat, kiblat saya salah. Yang salah, yang buat saya salah bukan saya. Siapa? No, warga perumahan. Duh, nggak boleh baik-baik dibalik. Baik-baik harus dibongkar lagi. Kalau kagak dibongkar,
yang dosa kita, orangnya yang dikuburin kagak dosa. Kalau di sini sih udah pakem Pak, pasti nggak ada yang salah. Kenapa? Karena makam umum biasanya makam umum sama semua posisinya, kan gitu ya. Tapi kalau makam yang dewek-dewekan itu Pak tuh, kayak di kebun zaman dulu orang nguburin jenazah keluarga itu di makam atau di tanah makam sendiri Pak, keluarga. Zaman dulu. Kenapa zaman dulu begitu? Karena tanahnya masih lega, warisannya masih banyak. Kalau orang sekarang perumahan ngubur di depan rumahnya, kira-kira diomelin sama tetangga apa kagak? Situ orang PA. Tuh kan. Makanya pemerintah menyediakan tanah makam umum. Dah, itu ya Pak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti akan kita lanjutkan pada bulan depan, insya Allah ya. Jadi nanti kita lanjutkan. Kalau ngomong lagi saya panjang lagi ntar Pak ya. Nah itu saja. Ada yang mau bertanya atau enggak Pak? Silakan Pak. Mau nanya Pak? Woi, nanya dong, nanya. Woi, nah nggak mau nanya nih. Nah silakan Bapak nanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ini yang suka sakit mata nih ya, yang belekan. Kadang kita nggak perhatian. Kalau kita ngebasuh wajah, kan dari apa namanya ini? Apa namanya ini Pak? Bukan, apa namanya ini? Tempat makan rosnya, tempat tumbuhnya rambut di kepala kita, itu harus kita basuh Pak. Kalau misalkan matanya bagaimana Ustadz? Kemudian lekuk daripada wajah kita bagaimana Ustadz? Itu semuanya harus dibasuh, jangan ditinggalkan. Tetapi kalau di luar kemampuan kita maka dimaafkan. Misalkan Ustadz beleknya ketinggalan, saya nggak wudunya. Ya kalau misalkan kelupaan tanpa ada tanpa ada unsur kesengajaan, maka itu sah. Tapi kalau beleknya sedikit Pak, dengerin nih, woi, kalau beleknya segede mata gimana Pak? Ketutup. Ya artinya begini Pak, artinya begini. Kalau dalam kapasitas yang kecil, dikit aja boleh. Tapi kalau misalkan enggak, atau misalkan enggak kecil lah gede itu harus dibasuh, diperbaharui wudunya Pak, gitu ya. Misalkan kita wudu tapi lagi sakit mata, kita sengaja banget Pak, maka kita bersihin bagian ini biarin dah, gitu ya. Itu nggak boleh Pak, tetap harus kita basuh. Meskipun kita membasuhnya perlahan atau pelan-pelan supaya mata nggak sakit. Bahkan begini Pak, kalau orang sakit mata, maka membasuh bagian mukanya itu harus benar-benar bersih. Harus benar-benar bersih. Bahkan mata yang sakit ketika dibasuh dengan air wudhu biasanya sembuh Pak, mata sakit matanya biasanya sembuh. Tapi tentu dengan pengobatan yang lain juga sebagai syariatnya, kan begitu. Seperti orang yang pilek, orang yang flu, ketika kita membasuh atau mencuci hidung kita dengan baik, maka insya Allah flu-nya, pileknya akan hilang. Begitupun ketika kita membasuh mata kita, cuci mata kita ketika bagian wudhu daripada muka kita, maka insya Allah mata kita yang sakit menjadi sehat. Insya Allah. Nah, begitu Pak. Akhirnya diusahakan maksimal isbagul wudhu, menyempurnakan membasuh anggota wudhu. Nah, itu saja Pak. Ada yang nanya lagi? Cukup ya? Cukup. Terima kasih.
Itu saja yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan dicatat jadi amal ibadah. Dan kita minta sama Allah dengan wasilah kebaikan kita pada pagi hari ini, doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, niat-niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita bisa istiqamah dalam kebaikan sampai akhir hayat kita. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a walhiqna bis-salihin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أن ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Allah nabiyyi wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.